Tony di sini merupakan subjek, is merupakan to be, playing merupakan verb 1 ditambah ing, tennis merupakan complement atau pelengkap. Hello everyone, welcome back to my channel. Ini adalah video kelima belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa cek playlist Butterfly English, belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, kali ini kita akan bahas tentang present continuous tense, yaitu cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan kata sedang. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang. Thank you. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa arti dari present continuous tense. Present artinya sekarang, continuous artinya berlangsung, tense artinya waktu atau masa. Jadi, kalau kita sedang mempelajari present continuous tense, artinya kita sedang mempelajari bentuk waktu sekarang yang sedang berlangsung. Present continuous tense juga memiliki sebutan lain, yaitu present progressive tense. Oke, present progressive tense. Fungsi dari present continuous tense yaitu yang pertama digunakan untuk menyatakan actions happening right now, yaitu aksi atau aktivitas yang sedang terjadi sekarang. Yang kedua, fungsinya yaitu untuk menyatakan longer actions in progress, yaitu aksi atau aktivitas yang sedang berlangsung lebih lama. Yang ketiga, fungsinya yaitu actions in the near future, yaitu aksi atau aktivitas yang akan dilakukan di waktu dekat, atau bisa disebut juga sebagai rencana waktu dekat. Agar lebih paham, di sini ada contoh-contoh kalimat sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, actions happening right now, aksi atau aktivitas yang sedang terjadi sekarang. Contoh kalimatnya yaitu, he is watching a movie, dia sedang menonton film. Yang kedua, I am cooking for dinner, saya sedang memasak untuk makan malam. Yang ketiga, Anna and Lisa are doing a homework right now, Anna dan Lisa sedang mengerjakan PR sekarang. Yang kedua, longer actions in progress, aksi atau aktivitas yang sedang berlangsung lebih lama. For examples, contohnya, I'm reading an interesting book these days. Saya sedang membaca sebuah buku yang menarik akhir-akhir ini. He's learning English in order to be a great guide. Dia sedang mempelajari bahasa Inggris agar menjadi pemandu wisata yang hebat. I'm living with my sister at the moment. Saya tinggal dengan saudara perempuan saya saat ini. Yang ketiga, actions in the near future, aksi atau aktivitas yang akan dilakukan di waktu dekat, atau rencana waktu dekat. For examples, contohnya, I'm meeting my friends tonight. Saya akan menemui teman-teman saya malam ini. We're opening a shop next week. Kami membuka sebuah toko minggu depan. I'm moving to Bandung this month. Saya pindah ke Bandung bulan ini. Nah, itu contoh sesuai fungsi masing-masing. Untuk time expression atau keterangan waktu yang sering digunakan dalam present continuous tense yaitu diantaranya now, sekarang, right now, sekarang juga, at the moment, pada saat ini, these days, akhir-akhir ini, this year, tahun ini, this week, minggu ini, this month, bulan ini, at present, saat ini, this time, saat ini, tonight, malam ini. Nah, untuk membentuk kalimat present continuous tense, yaitu di sini ada the formula atau rumusnya. Yang pertama, kalimat positif atau positive sentence, tandanya plus. Ya, subjek ditambahkan be. Be ini dikenal juga sebagai to be. To be di sini berubah sesuai dengan subjeknya. Ada am, is, are. Ditambah verb 1 ing atau disebut juga sebagai present participle, ditambah objek, ditambah complement. Complement artinya pelengkap. Kemudian untuk kalimat negatif atau negative sentence, tandanya minus, yaitu subjek ditambahkan be, am, is, are, ditambah not, ditambah verb 1 ing, ditambah objek atau complement. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau interrogative sentence, atau kalimat tanya, ya tandanya, tanda tanya,
be diletakkan di awal kalimat, am is are, ditambah subjek, ditambah verb one ing, ditambah objek atau complement. Nah, kita ulang kembali ya. Untuk subjeknya I, maka to be-nya am. Untuk subjeknya you, we, they, maka to be-nya are. Untuk subjek she, he, it, to be-nya is. Bisa dipahami ya? Nah, di sini ada contractions atau singkatan-singkatan. Untuk I am bisa disingkat menjadi I am. Kemudian you are disingkat menjadi you're. We are disingkat menjadi we're. They are disingkat menjadi their. Kemudian she is disingkat menjadi she's. He is disingkat menjadi his. It is disingkat menjadi its. Oke? For examples, contohnya, Tony is playing tennis. Tony sedang bermain tenis. Nah, ini merupakan contoh kalimat positif. Tony di sini merupakan subjek, is merupakan to be, playing merupakan verb one ditambah ing, tennis merupakan complement atau pelengkap. Nah, kenapa Tony pakainya is? Karena Tony merupakan seorang laki-laki, jadi kata ganti subjeknya adalah he. Karena he, to be-nya harus pakai is, jadi Tony pakainya is. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, Tony is not playing tennis. Tony tidak sedang bermain tenis. Ini merupakan kalimat negatif. Di sini, kalian tinggal tambahkan not setelah to be. Selanjutnya, is Tony playing tennis? Apakah Tony sedang bermain tenis? Nah, ini kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalian tinggal pindahkan to be ke depan sebelum subjek. Bisa dipahami ya? Nah, how to respond? Cara menjawab kalimat tanya yes no question dalam present continuous tense, yaitu contoh kalimat tanyaannya seperti tadi. Is Tony playing tennis? Apakah Tony sedang bermain tenis? Nah, kalian bisa jawab dengan dua cara. Yang pertama, yes, he is. Iya, dia sedang bermain tenis. Tapi kalian tidak perlu lagi menyebutkan kalimatnya secara lengkap. Jadi cukup dengan yes, he is jika dia sedang bermain tenis. Tapi kalau misalnya Tony tidak sedang bermain tenis, kalian bisa jawab no, he is not. Tidak, dia tidak sedang bermain tenis. Jadi tidak perlu lagi kalimatnya diucapkan atau ditulis secara lengkap. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kenapa di sini he? Tadi sudah saya jelaskan bahwa Tony merupakan laki-laki. Jadi kata ganti untuk Tony adalah he. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Contoh selanjutnya, Anna and Elsa are talking on the phone. Anna dan Elsa sedang mengobrol di telepon. Anna and Elsa merupakan subjek, to be-nya are. Kenapa are? Karena Anna and Elsa merupakan subjek jamak. Ya, jamak itu artinya lebih dari satu. Maka kata ganti Anna and Elsa itu adalah they. Sedangkan they, to be-nya adalah are. Bisa difahami ya? Kemudian, untuk negatifnya tinggal tambahkan not. Anna and Elsa are not talking on the phone. Anna dan Elsa tidak sedang mengobrol di telepon. Untuk kalimat tanya, to be-nya dipindahkan ke depan. Are Anna and Elsa talking on the phone? Apakah Anna dan Elsa sedang mengobrol di telepon? Jawabannya, yes, they are. Kalau misalnya mereka sedang ngobrol di telepon. Tapi kalau tidak, berarti jawabannya cukup singkat saja. No, they're not. Bisa dipahami ya? Nah, contoh selanjutnya, the cat is eating fish. Kucing itu sedang makan ikan. The cat di sini merupakan subjek. To be-nya is. Kenapa? Karena cat di sini merupakan subjek tunggal atau cuma satu. Jadi, untuk kata ganti subjek tunggal, ya, untuk cat itu adalah it. Ya, it, to be-nya is. It is eating fish. The cat is eating fish. Nah, tapi kalau misalnya kucingnya ada banyak atau lebih dari satu, maka contohnya seperti ini. The cats are eating fish. Ingat, jadi kalau subjeknya lebih dari satu, maka pakai to be-nya are. The cats are eating fish. Kucing-kucing itu makan ikan.
Bisa dipahami ya? Untuk negatifnya, the cat is not eating fish. Kucing itu tidak sedang makan ikan. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya tinggal dipindahkan ke depan. Is the cat eating fish? Apakah kucing itu sedang makan ikan? Jawabannya, yes, it is. Jadi it di sini merujuk pada si kucing, merujuk pada the cat. Jadi ketika menjawab tinggal diganti dengan kata ganti. Ya, dilihat subjeknya apa, dilihat subjeknya tunggal ataukah jamak. Kalau misalnya tidak, berarti no, it's not. Bisa dipahami ya? Nah, kalian juga bisa menambahkan WH question words, yaitu kata tanya 5W1H. Di antaranya di sini ada what, apa, where, di mana atau kemana, when, kapan, who, siapa, why, kenapa, how, bagaimana. Nah, untuk rumusnya yaitu question words ditempatkan sebelum to be. Nah, untuk contoh kalimatnya, untuk menggunakan what, misalnya, what are you doing? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Atau terjemahan bebasnya, kamu sedang apa? I'm cooking for lunch. Aku sedang masak untuk makan siang. Atau aku lagi masak buat makan siang. Gitu. Contoh lainnya, what are you cooking? Apa yang sedang kamu masak? Atau kamu lagi masak apa? I'm cooking rice and some chicken curry. Aku sedang masak nasi dan kari ayam. Kemudian contoh kalimat menggunakan kata tanya where. Where are you going? Where are you going? Kamu lagi mau kemana? I'm going out to meet my friends. Aku mau pergi keluar untuk menemui teman-temanku. Nah, contoh menggunakan kata tanya when, yaitu when is the movie starting? Kapan filmnya akan mulai? It's starting in some minutes. Akan mulai dalam beberapa menit. Nah, it's di sini merupakan singkatan dari it is. Ya, dan it ini merujuk pada the movie. Jadi, kata ganti it itu bisa digunakan untuk binatang, benda mati, atau benda abstrak yang tunggal. Bisa dipahami ya? Nah, contoh kalimat menggunakan kata tanya who. Who is talking with you? Siapa yang sedang berbicara denganmu? Atau, siapa yang lagi ngobrol sama kamu? Anna is talking with me. Anna sedang berbicara denganku. Contoh kalimat menggunakan kata tanya why. Why is she crying? Kenapa dia menangis? She's crying because of you. Dia menangis karenamu. Yang terakhir, how. How are you doing? Bagaimana kabarmu? I'm doing fine. Aku baik-baik saja. Nah, itu contoh kalimat menggunakan WH question words. Perlu dipahami bahwa kalimat yang menggunakan WH question words ini kalian harus jawab secara detail. Jadi jawabannya bukan sekedar yes dan no saja. Ya, seperti contohnya, are you doing fine? Apa kamu baik-baik saja? Kalau misalnya cuma sekedar tanpa ada tambahan WH question atau misalnya tanpa ada tambahan how, berarti kalian cukup jawabnya dengan singkat, yes, I am. Kalau misalnya kamu baik-baik saja, tapi kalau misalnya tidak, no, I'm not. Bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya ada tambahan how atau what, where, when, why, where, nah itu berarti diminta untuk menjawab secara lebih detail. Sedangkan kalau misalnya pertanyaan yang diawali dengan kata tanya to be, ya kata bantu to be berarti kalian cukup jawab dengan yes, no saja. Yes, I am. No, I'm not. Seperti itu. Bisa difahami, oke? Nah, sekian materi untuk kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya, share dengan teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!